untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Uju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang juga Bu. Wah, saya lihat hari ini wajah tak cerah ceria sekali Bu. Bagaimana kabar tak hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Iya, baik. Nah, hari ini kita akan melakukan coaching nih. Iya betul. Iya. Kenapa Bu? Saya mau coaching para nikah. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya, Iya. boleh kita berbincang-bincang untuk sebentar saja Bu ya? Iya boleh. Iya. Baik, jadi nanti ini pada saat Mbak Ibu coachingnya, nanti saya akan mengamati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik coaching seperti apakah prosesnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian apakah Ibu sudah menghadirkan diri Ibu, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Dan saya juga akan mendengarkan respon, tanggapan atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa ya Bu, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu adalah kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya Bu ya. Iya baik Bu. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan di coaching ini? Oh iya, baik pertanyaannya. Untuk yang pertama yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang present work. Iya, Terus baik. yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, baik Bu. Nah, berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya, kompetensi dari coaching. Betul, ketiga-tiganya ingin saya kembangkan. Baik, dari ketiganya itu mungkin ada yang lebih menonjol Bu, yang lebih spesifik. Iya. Kira-kira apa itu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, berarti ada dua ya, Iya. yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Kira-kira nanti untuk indikator ketercapaian penilaiannya itu bagaimana Bu? Untuk ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini adalah ingin menemukan solusi dari permasalahan coaching, atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan itu Bu. Iya, baik Bu. Silahkan Bu di proses coachingnya. Nanti saya akan mengamati ya dan mencatat hal-hal penting ketika Ibu melakukan proses coaching. Nanti pertanyaan saya akan lanjutkan setelah proses coachingnya selesai. Baik, semoga berjalan dengan lancar Bu. Silahkan Ibu lakukan coaching untuk menemukan masalah dari permasalahan coaching nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kenapa kuliah kayak lain bukan tak pucat? Enggak, sedikit kurang sehat. Oh, lagi nanti Pak, lagi masalah sedikit di Pak. Makanya saya ketemu sama kita bukan ada sedikit permasalahan di Oh iya, siapa tahu bisa dibantu di Pak. Ya, mudah-mudahan. Terus apa agenda percakapan yang ingin kita tanyakan ini kira-kira yang ingin kita bahas sama saya ini? Begini Bu,
Bu di mata pelajaranku itu khususnya di kelas 12 itu kalau saya mengajar itu mereka kurang semangat. Kalau siang-siang begini. Apalagi kalau jamnya itu siang. Kalau yang Mudah-mudahan setelah ini ada insight saya dapat dari hasil diskusi tadi. Iya, mudah-mudahan Pak ya. Apa yang ingin Bapak lakukan nantinya dari percakapan ini kira-kira Pak? Ya, yang saya lakukan nanti setelah percakapan ini mudah-mudahan saya menemukan solusi sehingga itu siswa aku yang kelas 12 semangat nih untuk belajar, kemudian tidak mengantungi juga di dalam kelas. Begini Pak, ada sedikit pertanyaan sama kita. Ada gagasan apa nantinya untuk ke depan Kak sama siswa ini? Maunya saya itu Bu, itu siswa itu tidak mengantuk nih kalau mengajar Kak. Kemudian aktifnya juga kalau mengajar Kak, sama dengan kelas lain yang saya ajar di kelas 10 dan 11. Gitu deh. Mau Ki bilang tidak mengantuk ini siswa? Iya, boleh dikata seperti itu. Terus apa yang harus kira-kira Bapak ini siapkan untuk nanti? Rencana saya yang harus saya siapkan itu mungkin pembelajarannya yang lebih lebih bagus lagi, kemudian lebih Stop, cut, Pause. pause gitu loh. Sebentar dipotong. Apa gagasan di? Gagasan nih. Gagasan. Ulangi di gagasan tadi. Oke. Kebetulan ini Pak, saya mau bertanya sebenarnya nih sama kita, situasi sekarang seperti apa yang kita hadapi ini dengan siswa Kak? Begini Bu, itu kan di kelas, kalau saya mengajar di kelas 12 ada yang apalagi kan jamnya itu siang. Iya. Otomatis itu anak-anak mengantuk dan mungkin saja cara mengajarku yang karena melihat anak-anak tidak semangat, makanya juga saya mungkin cara mengajarku juga tidak terlalu bagaimana Bu, makanya mereka juga mengantuk. Iya, betul. Apalagi jamnya kan setelah sholat zuhur Bu. Berarti harus ini banyak ini sama siswa tadi. Apa kira-kira yang mempengaruhi hal itu Pak? Kira-kira apa yang mempengaruhinya sehingga siswa ini mengantuk? Mungkin ya itu karena satu siang, Ya, tapi siap. kan itu agak sulit karena memang jadwalnya begitu. Kemudian yang kedua mungkin cara mengajarku yang Iya. tidak sama dengan kalau mengajar di kelas 10 sama di kelas 11. Ya mungkin itu sih Bu yang yang nanti jadi latar belakang sehingga kalau mengajar di kelas 12 itu seperti itu. Begitu deh. Terus kira-kira situasi seperti apa nantinya? Ya mauku saya itu Bu nanti di kelas 12 sama cara belajarnya di kelas 10 dan 11 ya, tidak Sama mengantuk, aktif juga. Cuma satu kelas ini yang Ya, bermasalah satu berarti. kelas. Karena saya mengajar di kelas 12 itu cuma satu kelas yang saya dapat. Gitu deh. Terus apa yang bisa membuat kira-kira nantinya terwujud ini Pak? Rencana Kak? Mungkin cara mengajar mungkin akan saya samakan di kelas 11 dan 10. Saya kan biasa juga itu kalau siang-siang Bu di kelas 11 sama 10 biasa outing, biasa mengajar di luar. Kemudian pembelajaran interaktif mungkin karena di kelas 10 sama kelas 11 itu biasa saya senangnya dengan game, speaking, kemudian biasa saya buatkan video. Nah kalau di kelas 12 itu Bu boleh dikata jarang karena biasa siang toh, dan kemudian sumber belajarnya memang agak kurang. Iya, kan kita bertanya ini
kita lakukan siang. Jadi agak beda dengan yang kelas yang lain. Nah, terus kira-kira ini Pak Randika Tam, rencana aksi tak ke depannya bagaimana? Apa sih gagasan tak untuk ke depannya khusus swasta? Ya, rencana itu mungkin begitu. Saya buat modul ajar yang interaktif, mungkin saya sedikit dengan game, kemudian sesekali juga outing kelas supaya anak tidak bosan di dalam dan tidak kepanasan. Iya, itu yang soal Juga mungkin ice breaking, ya mungkin itu yang akan yang betul. Kalau menurut saya memang betul itu Pak, yang bagus itu kalau mungkin di anak SMP itu SBD-nya juga ada, kan agak siang itu. Nah, terus outing kelas itu kalau siang mungkin jangan dulu Pak, karena panas kan. Terus apa yang harus disiapkan untuk itu nantinya Pak kira-kira? yang mesti saya siapkan itu paling bahan ajar, Modul modul ajar ajar, video-video, ya betul. kemudian mungkin banyak belajar lagi untuk membuat games terutama untuk kelas 12. Itu mungkin yang paling saya. Iya betul Pak. Kalau menurut saya itu bagus memang kalau ada games, karena bagaimana itu anak-anak supaya tidak mengantuk. Terus apa yang kira-kira yang bisa memastikan Bapak ini bisa berjalan efektif ini rencananya? Ya mungkin saya mungkin saya tanya teman-teman mengajar di sekolah Iya. atau ketua kelasnya untuk mengamati hasil pembelajaran selanjutnya supaya itu saya bisa mengevaluasi apakah sudah berjalan dengan benar atau belum. Iya betul. Saya itu Pak, betul itu. Terus apa lagi kira-kira Pak? Nggak ada lagi. Sebetulnya itu karena kan satu kelas saya tadi dan Karena satu kelas ini yang bermasalah nih. Terus tanggung jawab tak ini kita kan sebagai guru pasti punya tanggung jawab lah, apalagi kita wali kelas tempat tadi kan. Terus jadinya apa yang bisa dilakukan setelah pertanyaan yang sebelumnya tadi? Apa nantinya tanggung jawab Pak ke depannya? ya tanggung jawabku itu Bu setelah tadi kan pertanyaannya setelah siapa saja yang saya libatkan untuk mengevaluasi. Tanggung jawabku itu setelah mendengar hasil evaluasi itu tanggung jawabku itu untuk memperbaiki apa yang belum bagus dan meningkatkan apa yang sudah bagus. Dan juga tanggung jawabnya mungkin saya tanggung jawab untuk teman-teman juga untuk bantu mengevaluasi pembelajaranku ini. Begitu nih. Terus kapan? Terus siapa saja akan dilibatkan nantinya ini Pak? Ya tadi yang saya sampaikan ada ketua kelasnya, kemudian ada teman-teman guru, ada saya. Selain itu saja? Itu Dari saja. yang lain? Sejauh ini tidak melibatkan sampai ke kepala sekolah lagi. Enggak gitu, karena kan masih istilahnya masih bisa di-manage oleh teman-teman guru dan saya. Berarti masih bisa melibatkan antara sesama rekan sejawat dengan siswa itu tersebut di dalam kelas itu. Terus bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa terjadi dengan baik? Ya, yang bisa memastikan dengan baik pasti ya seperti yang tadi gue sampaikan itu bahwa bagaimana dibantu teman-teman sejawat untuk mengamati di kelasku, kemudian untuk siswa-siswanya itu saya bagikan link untuk refleksi pembelajaran sehingga kita bisa mengevaluasi apakah itu terjadi berjalan dengan lancar atau tidak. Begitu nih Pak. Iya, mudah-mudahan apa rencana Bapak ini ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan nantinya siswa yang kita hadapi yang ada masalahnya ini akan jauh lebih baik lagi ke depannya dengan apa yang kita lakukan. Terus yang ini saya tanyakan Pak, siapa yang perlu dimintai dukungan ini? Pastinya kalau selama kita punya masalah-masalah seperti ini di dalam lingkungan sekolah. Ya, mungkin yang perlu saya minta dukungan ya kapasitas sekolah, kemudian teman-teman sejawat menanyakan bagaimana pembelajaran yang baik. Jadi untuk
melakukan seri pertanyaan dengan saya ini? Ya, perasaan saya sekarang sudah lega karena sudah menemukan solusi sendiri Iya. terhadap kelas saya yang saya ajar itu yang biasa boring di kelas karena siang gitu. Oh gitu, jadi Bapak sudah menemukan solusinya apa yang kita hadapi sekarang nih Pak Dik. Jadi menurut saya memang seperti itu Pak. Anak-anak itu memang perlu dukungan dari siapa? Pasti gurunya yang pertama tak? Terus yang kedua pasti yang juga perannya kepala sekolah. Dan yang ketiga kembali lagi ke siswa itu tersebut Pak Dik. Baiklah Pak, kira-kira menurut Pak apa mimplongi masyarakat selama sudah kita berbicara? Iya Bu, saya sudah merasa lega dan menemukan solusi sendiri bahwa yang saya harus lakukan itu bagaimana membuat modul belajar yang interaktif, kemudian misalnya speaking dan biasa juga membuat games ya, supaya tidak menutup nanti kalau belajar di kelas 11. Ya, semoga solusi yang kita lakukan ini berjalan efektif dan siswa kita ini Parandika bisa seperti dengan siswa-siswa yang lain ke depannya, ya, Pak. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini nantinya akan membawa Parandika jauh lebih baik lagi ke depannya, Pak. Terima kasih banyak Bu atas Iya, waktunya. betul, Pak. Iya, Itu, semoga perasaannya Parandika jauh lebih baik lagi hari ini, Pak. ya, terima kasih banyak Bu waktu kita hari ini saya akan berusaha siang. Iya, iya. Bu, saya pamit Bu ya. Iya, sama. Baik Bu Jung, Ibu tadi sudah melakukan coaching terhadap Bapak Randika ya. Iya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan sesi pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Nah, yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Dari sejauh ini saya berbicara dengan Pak Andika. Indikator pencapaian yang ingin dicapai Pak Andika itu tujuannya dia ingin bagaimana maunya supaya siswanya itu tidak mengantuk di dalam kelas. Karena bedanya ini siswa yang diajari sendiri dia mengajar siang. Jadi kelas yang lain itu kelas 10 itu masuk pagi. Dan ini kelas 11 dia masuk siang. Jadi ada perbedaan di antara kelas-kelas yang lain. Ya baik Bu, sesuai dengan alur yang saya perhatikan tadi, sesuai dengan alur Tirta yang seperti yang Ibu ingin lakukan coaching terhadap Pak Randika ya. Di mana alurnya itu Ibu yang pertama menanyakan tujuan apa yang ingin Ibu capai dan Pak Randika capai dalam kegiatan coaching tersebut. Lalu mengidentifikasi masalah dari Pak Randika. Selanjutnya menanyakan tentang rencana aksi dan tanggung jawab. Namun ada beberapa yang saya catat tadi ini. Pak Randika tadi menyampaikan bahwa akan melakukan outing kelas supaya siswanya tidak bosan ya. Nah, Ibu tadi menyampaikan apa saran atau mungkin masukan ya. Ibu tadi memberikan masukan bahwa jangan melakukan outing kelas karena suasananya panas. Nah, itu sebenarnya tidak benar dilakukan seperti itu Bu, karena sebagai coach kita hanya mengarahkan supaya coach menemukan solusinya sendiri. Nah, yang Ibu lakukan adalah memberikan saran supaya tidak dilakukan outing kelas karena alasannya panas. Itu sebenarnya tidak benar dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua tentang tanggung jawab di alur Tirta. Ibu tadi menanyakan tentang bagaimana Pak Randika, kenapa Bapak tidak melibatkan kepala sekolah, betul begitu ya? Nah, itu sebenarnya tidak benar melakukan coaching terhadap coachee dengan menyarankan atau memberitahu kepada coachee tentang solusi-solusi
yang menurut Ibu benar. Oh yang begitu Nah, ya. seperti itu. Namun selebihnya itu bagus ya Bu. Kemudian, nah kira-kira bagaimana apa yang Ibu rencanakan sebagai tindak lanjut dari melakukan coaching hari ini, latihan coaching? Rencananya pertama yaitu mengidentifikasi masalah, pastinya dengan rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur cerita yang saya lakukan dengan Parandika itu berjalan dengan baik. Baik, apa Ibu tidak ingin berlatih atau mengasah kembali kemampuan coaching Ibu di sekolah? Gimana? Iya, kalau sebaiknya saya mengasah kembali apa yang saya lakukan terhadap coaching yang saya lakukan terhadap Parandika. Iya, jadi Ibu akan rencana tindak lanjutnya adalah akan mengasah kembali kemampuan coachingnya di sekolah yang Ibu tempati mengajarnya bersama rekan-rekan Ibu yang mungkin punya masalah terhadap pembelajaran di kelas ataupun masalah-masalah di sekolah. Iya, betul. Seperti itu. Selalu saya akan lakukan dengan baik. Iya, baik Bu. Untuk hari ini cukup sekian. Semoga kedepannya Ibu bisa menerapkan pelaksanaan coaching ini dengan baik di sekolah Ibu ataupun di tempat di mana saja Ibu diperlukan melakukan coaching. Insya Allah, semoga nantinya ke depan jauh lebih baik lagi. Iya, baik Bu. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sehat selalu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.